Nah, ini persoalannya adalah kita kecewa juga ya ketika orang-orang akademisi, orang-orang aktivis, kemudian juga civil society di era Jokowi memang tidak dianggap. Dapat gelar profesor tapi tidak sesuai kaidah akademis. Ada yang dapat gelar profesor dari kampus abal-abal jadi utusan khusus. Kejanggalan tentang ijazah palsu Jokowi itu sebenarnya udah terindikasi sejak dia menjabat wali kota, gubernur hingga presiden, guys. Ya gimana nggak curiga dimana dia menggunakan titel yang berbeda. Ketika dia menjabat wali kota, dia menggunakan titel Dr. Andes hingga dia menjabat sebagai gubernur. Tetapi ketika dia menjabat sebagai presiden, tetap dia menggunakan titel insinyur, di mana dia mengakui telah lulus dari Fakultas Kehutanan di UGM yang kemudian mempunyai titel insinyur. Dan lalu apa? Fakultas apa yang digunakan atau ditempuh mantan Presiden Joko Widodo untuk menjadi titel Dr. Andes? Dan tentunya itu menjadi sebuah pertanyaan publik, dan publik pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Dan itu sah-sah saja, dan itu hak rakyat Indonesia, karena dalam hukum tata negara menurut Mahfud MD bahwa masyarakat berhak dan memperoleh kejelasan tentang data yang valid dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan tentunya sebagai mantan pemimpin nomor 1 Indonesia yang dikenal merakyat, sederhana dan bijaksana, seharusnya itu dia membuka, bukan kekeh dan merasa bahwa dia tidak ingin diatur. Ya, jadi ini tentunya tidak akan menjadi menemui titik temu, dan seperti tidak ada porsi yang seimbang ketika masyarakat ingin kejelasan, tetapi justru Joko Widodo sendiri menutup akses itu. Dan seperti apa sih kejelasan tentang indikasi keganjilan tersebut? Kita langsung saja saksikan video selengkapnya. Namanya Dr. Andes Jokowi. Awalnya wali kota pertama. Wali kota pertama ya. Insinyur Jokowi. Nah, Kok bisa insinyur. dari Dr. Andes jadi insinyur? Berubah guys, jadi insinyur. Kita nggak pernah berubah kan? Iya. Gelar Dr. Andes kita tercantum terus, kita bisa buktikan itu. Gelar sarjana hukum Anda begitu terus kan. Nah, ini sekolah yang benar ya. Artinya menurut saya jejak pendidikan itu juga harus bisa ditelusuri sejak awal. Iya, bisa ditelusuri ya sebenarnya ya, Dr. Andes itu dari mana? Kita kecewa juga sekolahnya ya, apa itu? ketika orang-orang akademisi, orang-orang aktivis, kemudian juga civil society di era Jokowi memang tidak dianggap. Karena menurut saya Memang juga itu ya? tidak memperhatikan background pendidikan, nggak penting benar kan. Kan baru dalam sejarah Indonesia ada menteri pendidikan juga seperti ini kan, out of the box katanya kan. Saya kira bukan out of the box gitu. Menteri ngawur. Menteri Menteri ngawur. gitu menurut saya. Sama kan Menteri Kesehatan tapi bukan dengan background kesehatan. Menurut saya juga ngawur dalam sejarah. Sejak era Soekarno sampai sekarang baru ada sekarang. Tentu Bung, kita yang mengenyam pendidikan hingga tingkat doktoral dan juga teman-teman kampus, para guru besar, itu tidak dianggap oleh Jokowi. Kan baru kali ini, Bu. Pak Harto aja menganggap seperti itu. Bahkan dia pun ketika akan diberikan gelar profesor, dia menjawab, saya ini cuma lulusan SMA, tapi saya memang Pak Harto lulusan SMA ya. Seskuat. Seskuat kan sama dengan sudah tingkat sarjana begitu ya. Saya nggak mau menerima gelar ini karena saya menghormati gitu kan. Beberapa kali dunia kampus akan memberikan gelar doktor honoris causa atau profesor, saya nggak layak. Nah, dia menghormati itu. Dia menghormati otonomi kampus. Ya, seperti itu ya. Sebenarnya memang dalam Undang-Undang Tata Negara ijazah SMA pun boleh ketika dia mendaftar sebagai presiden. Kenapa harus berlebihan ya? Waktu itu ya seharusnya mantan Presiden Joko Widodo
ya udahlah ya, kalau memang hanya punya SMA ya pakai ijazah SMA, sebenarnya nggak apa-apa sih. Dan seperti apa yang dilakukan mantan Presiden Soeharto ya, bahwa dia pun sebenarnya ijazah itu cuma SMA, ketika dia dianugerahi pun diberi ya secara cuma-cuma karena dia menjadi bapak pembangunan, karena dia dikenal dengan bapak pembangunan meskipun ada kontroversi dan dia tumbang di tahun 98, tapi dia pernah mendapat gelar profesor bahkan doktoral, tetapi dia menolaknya. Dan mungkin jika dibayangkan atau diandai-andai ya seperti inilah ya pernyataan mantan Presiden Soeharto jika masih hidup. Ya meskipun ini hanya sebuah replika dari AI, seperti ini pesan beliau. Ya, ada yang pendidikannya tidak jelas jadi pemimpin. Ada Jadi menteri pemimpin. yang dapat gelar profesor tapi tidak sesuai kaidah akademis. Ada yang dapat gelar profesor dari kampus abal-abal jadi utusan khusus. Agak Ada kampus yang abal-abal. jadi staf sus dan lain-lain. Ada yang Kasihan YouTuber daripada ya, rakyat yang jadi di bawah. lab Dulu call saya gitu ya. seleksi para menteri dengan ketat. Saya lihat ijazah mereka asli enggak. Yang ijazahnya palsu atau beli sudah pasti saya singkirkan. Iya. Ya benar ya, apa yang dikatakan mantan Presiden Soeharto ya, jika masih hidup memang Indonesia sekarang menjadi sebuah negara seakan-akan dagelan ya. Dari yang YouTuber aja ya bisa menjadi letnan kolonel, terus bisa mendapat titel dari akademisi yang kemungkinan itu kampus abal-abal, mungkin nggak jelas dia kuliah apa enggak, atau mungkin bisa dari kursus kemudian dapat gelar ya mungkin sudah menjadi desas-desus ya, seperti yang kita tahu mungkin dari anggota DPR dan sebagainya lah, tidak secara rinci dijelaskan, memang desas-desusnya seperti itu ya, baru dugaan lah ya. Oke ya, kita lanjutkan video selanjutnya. Jokowi ngaku dulu matanya minus soal pakai kacamata di foto ijazah, pecah tak mau beli lagi. Tak mau beli lagi langsung bisa sembuh gitu ya. Aduh. Kalau pengen sembuh jangan beli lagi ya, karena nggak mampu. Minus bisa sembuh sendiri ya. Mungkin diobati sih. Kemudian kacamata tersebut pecah dan ia tidak mampu membeli lagi. Namun Jokowi tidak menjelaskan secara detail soal berapa minusnya dan kapan pecah. Di hadapan wartawan, Jokowi memperlihatkan ijazahnya dari tingkat SD hingga kuliah, namun tidak boleh difoto. Hal ini berbeda saat mantan wali kota Solo itu menemui perwakilan dari tim pembela ulama dan aktivis. Ia enggan menunjukkan ijazah aslinya kecuali ada perintah dari pengadilan. Jokowi menekankan bahwa Universitas Gadjah Mada, tempatnya berkuliah dulu, sudah memberi penjelasan yang gamblang. Jadi seperti guys, seperti apa yang dikatakan mantan Presiden Joko Widodo, kenapa seperti yang menjadi pertanyaan publik ketika di dalam ijazah dia memakai kacamata di dalam ijazah ya, tetapi ketika dia menjadi pejabat dia tidak memakai kacamata. Katanya minus ya waktu masih muda, tetapi kacamatanya itu pecah dan kemudian tak mampu beli lagi. Jadi mungkin ya secara logis diobati atau tidak, memang boleh kalau di analisa secara akal sehat ya aneh ya, nggak beli lagi sembuh gitu loh. Ya mungkin oke, bisa diobati, ya bisa saja itu bisa saja diobati, tetapi menjadi sebuah keanehan dan kembali menjadi pertanyaan publik karena foto-foto yang di dalam ijazah tersebut diduga bukan miliknya. Karena apa? Karena struktur dari apa yang di dalam foto itu berubah ya, tidak ada kesamaan dengan fisik mantan Presiden Joko Widodo. Baik dari hidung, ketika di dalam foto yang memakai kacamata dia mempunyai hidung yang lebih menyempit dan memancung, tetapi apa yang dimiliki mantan Presiden Joko Widodo sendiri itu hidungnya sedikit pesek ya, dalam arti nggak semancung dan sesempit yang di dalam foto. Dan dari bentuk bibir itu pun lebih lebih tebal yang di dalam foto daripada milik mantan Presiden Joko Widodo, dan yang mungkin tak bisa disanggah dengan susunan gigi yang tentunya tidak akan berubah
baik dari muda hingga tua. Tetapi gigi yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo itu berbeda dengan apa yang di dalam foto-foto yang diakuinya itu adalah foto masa mudanya. Karena di dalam foto masa mudanya terlihat susunan giginya itu terlihat rapi, sedangkan foto maksudnya gigi yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo itu ya agak berantakan, maaf ya. Jadi mungkin inilah yang menjadi sebuah pertanyaan publik, dan publik selalu bertanya-tanya apakah benar itu foto asli dari mantan Presiden Joko Widodo, ataukah itu memang hanya sebagai diambil dari pihak lain. Dan inilah yang mencuat, yang kemudian menjadi pertanyaan publik dan menjadi polemik hingga sekarang. Dan ya sah-sah saja ya, sekali lagi sebagai masyarakat atau rakyat bertanya kepada pejabat atau yang pemimpin yang pernah memimpinnya, dan hal itu memang diatur dalam Undang-Undang Tata Negara tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Dan seandainya Presiden Joko Widodo itu menolak, sebenarnya itu bisa dituntut dalam pengadilan. Itu kata Mahfud MD, karena beliau tentunya tidak bisa berbohong ya, karena dia juga seorang profesor hukum yang pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan. Cukup sekian video kali ini, semoga menambah ilmu politik bagi kalian yang mungkin terlewatkan dalam keseharian dan tidak bisa mengumpulkan detail-detailnya. Bisa nonton di video ini ya. Cukup sekali lagi terima kasih bagi yang udah nonton. Sampai jumpa.